Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pasti diuji. Ujian adalah jalan orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup tidak selalu mudah. Kadang tenang, kadang gelombang datang, kadang bahagia, kadang duka menyapa. Itulah kehidupan. Satu hal yang pasti, setiap insan pasti akan diuji. Itu bukan kutukan, tapi janji Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Jawabnya, pasti diuji. Surat Al-Ankabut ayat 2. Beriman bukan hanya sekedar ucapan, tapi kesungguhan yang diuji oleh kehidupan. Allah ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh dalam keimanannya dan siapa yang hanya berkata tapi lari saat badai datang. Ujian adalah sunnatullah. Sejak zaman Nabi Adam, manusia sudah hidup dengan ujian. Nabi Nuh diuji dengan kaumnya yang membangkang. Nabi Ibrahim diuji dengan api. Nabi Musa diuji dengan Fir'aun. Nabi Muhammad SAW diuji dengan kehilangan orang-orang terdekat dan ditolak oleh kaumnya sendiri. Mereka adalah manusia terbaik, tapi ujiannya sangat berat. Bukan karena Allah membenci mereka, tapi justru karena Allah mencintai mereka. Rasulullah SAW bersabda, Qala ma yuridillahu bi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan ujian baginya. Hadis riwayat Bukhari. Maka jangan heran jika kita diuji. Mungkin itu tanda bahwa Allah sedang menggenggam tangan kita dan ingin kita lebih dekat padanya. Macam-macam ujian. Ujian tidak selalu berupa musibah besar. Terkadang hanya rasa takut, hanya rasa khawatir, atau merasa kehilangan arah. Kadang berupa kehilangan pekerjaan, terkadang masalah rumah tangga. Ada kalanya penyakit yang tak kunjung sembuh, atau orang-orang sekitar yang menyakiti hati kita.
Allah telah menyebutkan jenis ujian itu dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiril sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad SAW, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah tidak berhenti hanya mengatakan bahwa kita akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi di ayat penutupnya disebutkan dengan kabar gembira. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mengapa kita harus diuji? Karena ujian menyaring seperti emas yang harus dibakar agar murni, seperti besi yang ditempa agar tajam. Begitu juga iman kita harus diuji agar benar-benar kuat. Ujian membuat kita sadar bahwa kita lemah tanpa Allah, bahwa dunia ini sementara, dan bahwa yang paling pantas kita andalkan hanyalah Dia, Allah, Tuhan semesta alam. Ujian juga menyadarkan kita bahwa bahagia sejati itu bukan saat kita bebas dari masalah, tetapi ketika kita bisa tetap sabar dan yakin di tengah masalah. Bersabarlah, Allah bersama kita. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa duka, tapi Allah menjanjikan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Maka saat hati terasa susah, saat air mata tak tertahan, ingatlah kita tidak sendiri. Di balik ujian ada hikmah, di balik sakit ada pahala, dan di balik sabar ada kemuliaan yang besar. Bersama kesulitan ada kemudian. Allah berfirman 2 kali dalam surat Al-Ansyirah, Innama ausi yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Lihatlah, Allah tidak katakan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya kemudahan itu berjalan bersama kesulitan. Tugas kita hanya satu, jangan menyerah. Doa dan keyakinan di tengah ujian.
Saat kita merasa lemah, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dia sebaik-baiknya pelindung. Jangan andalkan manusia, karena yang mampu membolak-balikkan hati, membuka pintu rezeki, dan menyembuhkan luka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita pernah gagal atau terjatuh, jangan merasa hina. Jangan berpikir Allah tak lagi cinta, karena jatuh bukan akhir segalanya. Selama kita masih mau bangkit, Allah akan bantu kita kembali berdiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Jangan lari dari ujian. Jangan lari dari ujian. Hadapilah dengan iman, dengan sabar, dengan doa yang terus mengalir, dan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksud baik dari Allah. Mungkin saat kita belum tahu hikmahnya, tapi suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang dan berkata, alhamdulillah, karena ujian itu aku jadi lebih dekat pada Allah. Doa sebagai penutup kita. Ya Allah, jika hidup ini adalah ujian, maka kuatkan kami dalam setiap ujian-Mu. Jangan Kau biarkan kami berpaling dari-Mu. Jadikan kami termasuk orang-orang yang sabar dan yang kelak Engkau panggil dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Allahumma fir lana warhamna wardu'ana yaqabbal minna wa qina jannata wa najja minna wa asisana sa'nana kubah. Allahumma afina fi qudratika, Allahumma afina fi qudratika, Allahumma afina fi qudratika. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din